Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya Aulia Ramadhani ingin menyampaikan perihal pandangan mahasiswa terhadap radikalisme. Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia terdiri dari beribu pulau, suku, bahasa, dan kebudayaan, atau lebih dikenal dengan negara majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia bisa menjadi modal sosial yang baik dalam mengembangkan peradaban dan perekonomian. Potensi kemajemukan dapat menjadi keunggulan, manakala dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Namun tidak menutup kemungkinan menjadi sumber malapetaka, manakala tidak dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Salah satu bukti pesatnya perkembangan peradaban modern yang pluralis di Indonesia adalah harmonisasi antar umat beragama. Hal ini sejalan dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Berangkat dari undang-undang tersebut, maka Dewan Juri yang terhormat atas nama apapun tidak diperkenankan bagi agama apapun untuk menghina ataupun melakukan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap agama lainnya. Radikalisme adalah salah satu paham yang identik dengan kekerasan. Secara sederhana, radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh 4 hal. Yang pertama yaitu sikap tidak toleransi dan tidak menghargai pendapat orang lain. Yang kedua yaitu sikap fanatik, yaitu merasa paling benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Yang ketiga, sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan orang banyak. Dan yang keempat, sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Gerakan radikalisme disinyalir kerap terjadi karena lambannya pemerintah dalam mengatasi kemaksiatan, di mana pemerintah dianggap tidak konsisten dalam menegakkan hukum yang cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hal ini juga karena ketidakberdayaan dari ormas-ormas Islam dalam memecahkan permasalahan umat. Atas kondisi itulah mendorong kelompok organisasi tertentu untuk membantu gerakan radikalisme atas nama persamaan ideologi. Untuk dapat memahaminya perlu dipahami tentang konsep radikalisme. Secara umum, perilaku kekerasan sering disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi. Kekerasan biasanya disebabkan oleh keinginan manusia yang terlalu tinggi dengan kemampuan yang rendah. Dengan argumen ini Dewan Juri yang terhormat, radikalisme muncul karena ekses kapitalisme yang menciptakan mereka yang tak memiliki akses kepada sumber-sumber modal. Minimnya akses menjadikan akidah cepat tergoyahkan, sehingga kebenaran sesuatu berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah tidak lagi menimbulkan ketentraman di dalam jiwa. Isu-isu radikalisme agama dan kekerasan sering dijadikan sebagai komoditas politik. Dalam pandangan mahasiswa bahwa kekerasan sebagai bagian dari jargon politik. Demikian pula radikalisme tidak akan terlepas dari kepentingan politik karena secara historis sosiologis, isu ini menjadi isu yang hangat diperbincangkan di dunia global. Isu ini juga sangat sensitif untuk mengangkat maupun menurunkan elektabilitas kandidat. Lalu, apakah semua gerakan Islam seperti aksi bela Islam untuk mempenjarakan penghina agama juga bagian dari kekerasan? Kaitan dengan hal ini, Dewan Juri yang terhormat, mahasiswa memiliki komentarnya masing-masing. Sebagian mahasiswa berpendapat bahwa aksi ini adalah aksi solidaritas antar sesama pemeluk agama, yang mana tidak menginginkan kitab sucinya diinjak-injak oleh agama lain. Namun sebagian lain berpendapat bahwa aksi ini ditunggangi oleh politik karena aksi ini terjadi ketika berlangsungnya pilkada di DKI Jakarta. Namun bagi sebagian yang lainnya justru memiliki pandangan yang berbeda yang berpendapat bahwa aksi ini adalah gerakan Islam radikal karena dikomandoi oleh orang yang selama ini memiliki track record yang mengamini kekerasan.
Berdasarkan uraian tersebut, dijelaskan bahwa terdapat banyak faktor yang dapat membuat seseorang menjadi intoleran dan berpaham radikal. Dan ini berimplikasi pada bahwasanya semua golongan masyarakat, baik miskin maupun kaya, baik berpendidikan tinggi maupun rendah, dan dari strata manapun ia, dapat menjadi orang yang intoleran dan berpaham radikalisme. Agen perubahan merupakan julukan terkenal yang diberikan oleh masyarakat kepada mahasiswa. Dengan label tersebut, mahasiswa sudah seharusnya memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, sehingga label tersebut bukan hanya semata-mata kata tanpa makna. Demikianlah perihal pandangan mahasiswa terhadap radikalisme. Dewan Juri yang terhormat, saya Aulia Ramadhani memohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.